Tafsir itu para ulama di dalam menulis tafsir itu memiliki metode yang berbeda-beda, kemudian ada juga jenisnya juga berbeda, kemudian ada coraknya juga bisa berbeda berdasarkan kepada latar belakang keilmuannya. Nah, jenis tafsir itu yang pertama ada yang disebut dengan tafsir bil ma'tsur. Ya, tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur ini adalah tafsir yang memahami Al-Quran itu berdasarkan riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat tersebut. Gitu. Jadi penjelasannya melalui riwayat-riwayat. Apa bedanya dengan asbabun nuzul? Kalau asbabun nuzul itu menceritakan tentang riwayat yang terkait dengan sebab diturunkannya ayat. Kalau tafsir bil ma'tsur atau al-ma'tsur di sini adalah menjelaskan ayat berdasarkan kisah-kisah yang terkait, apakah kisah itu kisah Nabi dengan para sahabat atau kisah para sahabat sendiri yang terkait dengan suatu ayat gitu. Sehingga dari kisah-kisah itu bisa dipahami maksud daripada ayat seperti itu. Misalnya gini, ketika kita membaca ayat misalnya tadi aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, atau dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat gitu. Lalu kita membaca atau mendengar kisah gitu tentang bagaimana Abu Bakar Siddiq gitu, ketika beliau ditunjuk sebagai khalifah gitu. Beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi banyak orang Arab ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak kabilah gitu ya, yang mereka tidak mau lagi membayar zakat. Karena mereka berpikiran bahwa saya dulu membayar zakat atau menunaikan zakat, menyerahkannya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullahnya sudah meninggal, berarti kewajiban zakat itu sudah apa? Sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Nah, waktu itu Abu Bakar gitu ya, mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ayat perintah untuk sholat, melaksanakan sholat gitu, atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu tidak terpisah gitu. Kalau kita perhatikan ayatnya aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan sholat dan laksanakan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu tidak terpisah perintahnya. Artinya dua-duanya sama-sama wajib. Artinya kalau ada sekelompok orang yang hanya melaksanakan sholat tapi tidak melaksanakan zakat, itu adalah mereka orang-orang yang harus diperangi. Karena sebenarnya zakat itu dulu bukan pembayarannya atau penunaiannya bukan didasarkan pada kesadaran orang gitu. Misalnya gini, misalnya sekarang ya, yang terjadi sekarang kan banyak misalnya orang-orang kaya gitu, atau kalau tidak banyak masih ada gitu ya, orang-orang kaya yang mereka muslim gitu tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, zakat perdagangan atau zakat emas perak, atau hanya berpikir bahwa yang wajib itu cuma zakat fitrah aja atau zakatul fitri gitu. Ada zakat mal, ada zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun, dan itu dihitung dari modal, dari barang-barang yang tersisa gitu. Semuanya harus dihitung, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Dan itu penunaian zakat itu tidak menunggu mereka sadar untuk menunaikannya. Artinya kalau nggak sadar ya udah gitu. Nggak gitu sebenarnya. Tapi pemerintah Islam atau khalifah pada saat itu mereka mengambil zakat itu. Meskipun orang-orang yang diambil zakatnya itu dari mereka,
Suaranya nggak jelas. Oh ya. Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi apa tadi? Kalau dulu gitu ya, zakat itu sekali lagi bukan penunaiannya itu bukan berdasarkan pada kesadaran orang untuk menunaikannya atau tidak, tetapi mau sadar mau tidak, orang kalau dia muslim dipaksa untuk mengeluarkan zakat dengan cara diambil. Kan bahasanya Al-Qur'an itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambillah gitu kan. Min amwalihim, dari sebagian hartanya gitu. Khudz min amwalihim shadaqatan tuzakkihim biha. Sedekah di sini adalah artinya zakat. Dan dengan itu mereka membersihnya. Perlu diambil. Kenapa? Karena memang ada hak fakir miskin, asnaf-asnaf atau mustahik zakat dalam harta mereka. Jadi harus diambil untuk dibagikan kepada para mustahik ini gitu. Nah, ada orang-orang tadi yang ketika Rasulullah udah meninggal nggak mau lagi ngeluarin zakat. Saya dulu ngeluarin zakat kepada Rasulullah, nyerahinnya. Sekarang Abu Bakar yang memimpin sebagai menggantikan Rasulullah, itu zakat nggak berlaku lagi gitu. Berpikiran seperti itu gitu. Nah, Abu Bakar berdasarkan kepada ayat gitu. Aqimus shalah wa atuz zakah, bahwa ayat tentang sholat dan zakat ini tidak terpisah dan dua-duanya wajib. Maka meskipun orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini masih melakukan sholat, mereka diperangi oleh Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, wallahi, katanya, demi Allah, saya akan memerangi mereka meskipun mereka tidak membayarkan anak domba gitu, yang dulu pada zaman Rasulullah itu mereka bayarkan kepada Rasulullah. Meskipun cuma karena anak domba itu, mereka akan saya perangi. Gitu. Pada saat itu Umar bin Khattab kan pernah menentang gitu pendapat Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat gitu. Tapi akhirnya beliau mengakui bahwa pandangan Abu Bakar ini adalah yang benar gitu. Nah, itu misalnya riwayat yang terkait dengan ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, dengan kita melihat riwayat yang tadi tentang Abu Bakar ya, yang memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu kita jadi lebih paham bahwa ayat aqimus shalah dan atuz zakah itu menunjukkan bahwa sholat atau zakat sama wajibnya dengan sholat gitu. Seperti itu. Sehingga orang yang tidak zakat meskipun dia sholat harus diperangi. Tapi itu nggak bisa dipraktekkan sekarang karena kita bukan sekarang mah berbeda situasinya gitu. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran ini memungkinkan pada saat ini untuk dipraktekkan gitu ya. Jadi kalau dulu Rasulullah SAW mempraktek ayat-ayat diturunkan kepada Rasul itu bertahap,